keterangan. Saya lanjut satu isu lagi nih Pak Mahfud, soal PBNU Pak. Sebagai seorang Nahdien, Pak Mahfud kan dalam forum ini beberapa hari lalu menyampaikan harapan ya, bahwa supaya ke depan mudah-mudahan konflik ini bisa segera ditengahi. Tapi ternyata makin hari makin ke sini tampaknya makin meruncing Pak, makin berbeda antara kubu ini dengan kubu yang satu lagi. Kiai Miftahul Ahyar mengatakan seperti ini, mengeluarkan putusan seperti ini. Sebaliknya, Gus Yahya sebagai Ketua Umum juga mengeluarkan kebijakan seperti ini. Menurut Pak Mahfud, apa kira-kira Pak ke depan yang bisa kita lihat sebagai sebuah solusi supaya tidak semakin membesar masalahnya tapi kemudian membuat kita menjadi lebih tenang, Nahdien menjadi lebih tenang? Ya pertama Mas, saya sedih sekali ini. Karena sekarang kan udah salib pecat nih. Iya. Rais Am memecat Ketua Umum, yang Rais Am itu berkolaborasi atau didukung oleh Sekjen dan Bendahara Umum. Nah, justru setelah Ketua Umum dinyatakan bukan lagi Ketua Umum, memecat Sekjen, merotasi Sekjen dan Bendahara Umumnya gitu. Ini kan berarti dua-duanya ngotot, merasa sama-sama berhak. Nah, masing-masing berlindung di anggaran dasar gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya agak susah ini NU ke depan kalau tidak segera melakukan islah. Meskipun islah itu memang dibantah bahwa islah itu kalau ada orang dua setara bertengkar. Tapi kalau yang satu memecat anak buahnya itu bukan islah gitu. Penghukuman tidak bisa islah gitu. Ada yang nafsirkan gitu. Tapi menurut saya islah itu berdamailah, berbaik-baikan. Saya usul kalau bisa islah sampai muktamar yang akan datang gitu. Sudahlah jalan. Kasihan di bawah itu nggak bisa bergerak Mas. Banyak SK-SK dan macam-macam itu yang tertahan di PB. Sehingga di bawah itu berhubungan ke masyarakat nggak bisa. Di bawah itu PWNU mau PCNU maksudnya? PWNU, PCNU itu kan dia kalau berhubungan dengan pemerintah misalnya ada bantuan dana yang resmi sudah dijatahkan. Tapi kan harus ada SK-nya dulu bahwa dia yang berhak. Itu lebih dari 100 konon belum turun gitu. Nah kalau ini dibiarkan yang di bawah tuh jadi rusak. Oleh sebab itu menurut saya demi kebaikan bagi NU itu sebaiknya mereka ya sudahlah berjalan, lupakan dulu soal-soal pertengkaran yang menyangkut tafsir atas pengelolaan tambang. Ini tidak bisa dibantah bahwa ini muasalnya soal tambang. Dulu ketika saya bilang itu kan belum ada yang bilang ya. Nah sekarang mereka semua juga udah bilang lah bahwa ini memang muasalnya tambang dan itu diakui oleh mereka. Nah saya begini loh, merindukan nih sebagai warga Nahdien ya. Saya ini dulu ikut struktural NU, pernah menjadi penasehat GP Ansor di Jogja. Kemudian pernah menjadi penasehatnya GP Ansor Pusat ketika Nusron Wahid. Pernah 2 kali menjadi Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Itu dulu. Tapi sekarang saya kultural. Punya kerinduan terhadap cara-cara NU yang bagus. Mas, NU yang asli yang lahir dengan budaya Indonesia, aswajalah Indonesia itu adalah NU yang taat pada ulama. Tidak rebutan ya. Tidak ada itu urusan ngurus perusahaan, ngurus tambang, ngurus itu. Dulu tidak ada. Malah dulu Pak Hasyim Muzadi itu ikut menggugat undang-undang pertambangan, undang-undang migas. Itu justru bukan untuk minta tambang. Dia menggugat agar hasil pertambangan itu dikelola dengan baik. Karena rakyat tidak kebagian nih dimakan oleh konglomerat, oleh apa gitu, oleh pebisnis gila. Tapi tidak minta jatah tambang. Nah sekarang malah minta jatah tambang itu Pak Hasyim. Yang sebelumnya lagi, saya rindukan penyelesaian kasus-kasus NU itu tidak terlalu banyak bertumpu pada pasal-pasal ADART. Yang satu kan mengatakan pasal sekian saya yang berwenang, pasal sekian kewenangan Anda terbatas di situ terus berkutat. Nah zaman-zaman NU dulu itu kalau Dewan Ulama yang tidak masuk di dalam struktur itu sudah bicara, semuanya tunduk. Bahkan NU itu tidak cari tambang, tapi apa? Iuran. Ingat tuh, kalau zaman kita, zaman Mas Rizal kan sudah besar. Tahun 84 tuh kan sudah bisa baca berita kan?
bagaimana dulu muktamar NU di Situbondo, di mana rakyat tidak segan-segan nyumbang Malah ayam, urunan. nyumbang beras, Iya. beli daging, Iya, beli iya. itu. Semua muktamar tidur di tenda di pesantren, tidur di pesantren. Benar-benar rakyat menikmati ya. Iya, ndak ada hotel, ndak ada naik pesawat privat jet, ndak ada private jet ikut di situ. Orang naik mobil, naik kereta, naik sepeda motor rame di situ. Mereka sumbangan, ndak minta ke negara. Bahkan ketika itu Presiden Soeharto datang kan ke Situbondo Ya. pada waktu itu. Datang, nggak minta sumbangan ini, tapi Presiden datang karena NU itu sangat penting bagi stabilitas negara. Itu dulu di tahun 84 ya, Muktamar Situbondo. Tahun 89, 88, 89 tuh muktamarnya di Krapia, meriah. Jogja. Meriah, rakyat dari berbagai daerah datang nyumbang. Ada yang nyumbang beras, nyumbang kambing, nyumbang apa gitu ditata untuk makan muktamirin gitu. Masih banyak hasilnya. Nah sekarang, waduh, terkadang kalau ada pertemuan-pertemuan NU lalu diminta biaya kepada negara. Misalnya ya. Nah di situ saya rindu kembali ke zaman dulu. Pak Mahfud rindu ke suasana itu ya. Rindu sekali orang. Mas profesor, doktor setinggi apapun dulu, kalau kiai sudah dawuh itu, sudah ngomong, itu duduk gini di depannya gitu. Tidak merasa sok pinter karena profesor lalu merasa lebih hebat dari kiai. Enggak, tetap tradisi cium tangan, tradisi menonton kiai dan sebagainya. Masih mungkinkah kembali ke suasana itu, Pak? Saya ingin agar bisa kembali ke suasana itu. Suasana di mana NU itu menjadi kekuatan masyarakat, tapi yang menjadi seperti itu ya, yang menjaga tradisi aswaja ala Indonesia seperti itu, aswaja Nusantara seperti itu ya, kiai-kiai di pondok pesantren. Tapi mereka bukan bisa melarang anak-anak NU berprestasi ya, dia tetap jadi tempat pendidikan. Nanti kan bisa anak-anak NU ada yang jadi profesor, jadi menteri, jadi apa. Tapi hubungan politiknya itu jangan disambung menjadi struktural gitu. Nah bagus, NU harus tetap mencetak kader bangsa seperti yang kalian lakukan, melahirkan banyak ahli, profesor, doktor di berbagai bidang, politisi besar, ya dicetak di situ. Tapi jangan NU-nya ikut ke situ, tetap menyiapkan kader aja. Sehingga NU bisa menyumbang bagi kelangsungan Republik ini, tetap dengan tradisinya. Tradisi di mana kiai itu dihormati betul. Nih, saya kemarin udah ngeliat ya, kiai berkumpul di pelosok. Ya. Karena di situ ada seorang kiai besar namanya Kiai Huda Jazuli. Saya kenal baik orang ini. Dia tidak memihak kemana-mana. Dia hanya cinta kepada NU. Kalau ketemu saya itu Kiai Huda ini sering berkata, Pak Mahfud, saya ini kemecer. Kemecer itu apa? Ngiler. Kemecer ingin agar banyak orang NU yang memimpin negara ini. Tanpa harus kami ikut-ikut berpolitik gitu. Nah ini masih ada Kiai Huda. Kiai Huda dia mengatakan Iya, itu. kemarin kumpul di sana dan memberi nasihat agar diselesaikan secara baik-baik, jangan saling ngomong, saling serang di media. Nah kalau dulu zaman itu kan kalau Kiai Asad ngomong udah diem, Kiai Ali Maksum ngomong diem, Kiai Ahmad Siddiq ngomong diem, yang lain. Semua mendengarkan, Iya, semua ikut. sekarang ini ngomong malah yang ngomong yang diantem, antem balik itu gimana ya? Menurut saya NU harus kembali ke situ. Kalau enggak ya jadi mumi aja, jadi mumi. Silakan aja rebutan tuh, tambah apa rebut. Nanti enggak ada gunanya, akhirnya jadi bukan PBNU, PTNU akhirnya. Perusahaan terbatas akhirnya. Ya, antara pemegang saham, kemudian ada komisaris, ada direksi. Ya, masa kita mau kayak gitu, rugi dong. NU terlalu besar untuk dikorbankan dengan hal-hal yang kayak gini. Ya itu ini masukan penting sekaligus refleksi dari Pak Mahfud iya. untuk NU. Saya kira cukup Pak Mahfud. Ya.